itu sebaiknya Anda tahu. 10 November 1945, puncak pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro kemerdekaan Indonesia dan tentara Britania Raya dan India Britania. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat, dan 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita.
Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Kala itu sebaiknya Anda tahu. Para pamireng, wilujeng midhangetaken 105,3 program 1 saluran budaya RRI Malang. Kanthi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Malang, siaranipun hanya wijian harum budaya Jawi. Jejogetan, lakon ronjong lan kreasi, gawe tandang bungalan ayo minanti. 105,3 FM, program 1 saluran budaya RRI Malang. Wedaring ilmu. RRI Malang, siaranipun hanya wijian harum budaya Jawi. Jejogetan, lakon ronjong lan kreasi, gawe tandang bungalan ayo minanti. Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Kiprah Indonesia RRI Malang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, salam jumpa dan juga salam sehat dari kami tim Kiprah Indonesia, Radio Republik Indonesia Malang. Senang sekali saya Yuni bisa hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam sajian Kiprah Indonesia untuk kesempatan siang hari ini ya. Dan pastinya saya akan berbicara dengan topik-topik bahasan ataupun materi-materi yang semoga saja ini menjadikan inspirasi bagi Anda ya. Hari ini saya akan ngobrol santai saja ya dengan Ibu Dr. Arisiswati SPMM dari Universitas Merdeka Malang ya. Tentang apa? Tentang peningkatan kualitas dan kapasitas produksi usaha bandeng presto asli sebagai alternatif pemberdayaan keluarga di Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang. Ya, iya sudah ada narasumber Ibu Dr. Arisiswati SPMM. Saya akan menyapa dulu. Ya, assalamualaikum Bu Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat ya Teh Yuni? Alhamdulillah sehat selalu ya. Iya. Iya. Jangan panggil Bu deh Teh. Oh iya. Saya pengen muda loh. Biar kelihatan muda ya. Panggil Mbak saja. Iya. Iya masih muda kok. Iya sekarang ini memang usaha keluarga ini sepertinya perlu dilakukan ya, dan Mbak Aris ini akan memberikan alternatifnya, yaitu tentang usaha bandeng presto, begitu ya Mbak Aris ya? Ya betul deh. Iya. Jadi gimana nih ceritanya ini, Mbak Aris bisa memberikan pelatihan gitu ya dalam produksi usaha bandeng presto di Kelurahan Pandanwangi ini. Silakan Mbak Aris. Iya baik Teh Yuni dan Bapak Ibu para pendengar RRI Malang tuh di Kota Malang ya. Jadi perkenalkan saya Arisiswati, saya dari Universitas Merdeka Malang. Jadi kegiatan pengabdian yang saya sampaikan ini sebenarnya saya tidak sendiri melaksanakannya. Jadi kami bertiga, saya ada 2 anggota tim yang lain, yaitu Bapak Dr. Muhammad Rofiq, beliau dari Prodi Teknik Industri, dan kemudian lagi ada Bapak Kinanjar, SAP MAB, beliau dari Prodi Administrasi Bisnis. Jadi kalau saya sendiri itu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya dari Prodi S1 Ekonomi Pembangunan gitu. Nah, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini sebenarnya merupakan kegiatan yang merupakan hibah yang kami dapatkan dari Kemdikbudristekdikti Teh ya, dan Bapak Ibu pemirsa. Jadi ini merupakan pelaksanaan dari salah satu skim pengabdian kepada masyarakat yang diinisiasi oleh Kemdikbudristekdikti, yaitu yang bernama PKM Program Kemitraan Masyarakat. Jadi kami mengajukan ya proposal kepada Kemdikbudristek, dalam hal ini adalah DATPM pada tahun 2022 awal. Kemudian alhamdulillah lolos untuk didanai dan bisa dilaksanakan di tahun 2022 ini juga begitu awalnya. Nah, kemudian terkait dengan mitra ya, jadi lokasi pengabdian kami itu berada di Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang ya. Dan mitra kami itu merupakan UMKM, jadi usaha gitu. Nah, sebenarnya usaha ini merupakan bagian dari kelompok lain lagi, Teh Yuni. Makanya di dalam judul kegiatan ini saya mengambil pemberdayaan masyarakat yang menjadi alternatif untuk keluarga gitu ya, pengembangan keluarga gitu. Karena awalnya kelompok masyarakat yang lebih besar itu yang UKM ini berinduk sebelumnya itu merupakan posdaya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang dinamakan posdaya, pos pemberdayaan keluarga. Jadi waktu itu merupakan salah satu program dari kegiatan Yayasan Mandiri yang diketuai oleh Profesor Haryono Suyono pada saat itu. Nah, yang untuk
Posdaya Asli sendiri yang ada di Kelurahan Pandanwangi itu sebenarnya memiliki beberapa unit-unit atau usaha-usaha lain di dalamnya. Yang salah satunya itu adalah usaha Bandeng Presto. Jadi kalau bicara usaha apa saja di dalam Posdaya Asli itu sebenarnya banyak gitu. Mereka punya banyak sekali usaha. Nah, kenapa di sini kami memilih usaha Bandeng Presto yang kami ajukan untuk dilakukan pendampingan? Karena yang pertama, Malang ini semakin, kalau anak-anak muda itu bilangnya meresahkan ya Teh Yuni ya, terkait dengan usaha kuliner begitu. Yang satu belum dicoba udah muncul yang lain lagi kan begitu. Nah, jadi memang usaha kuliner ini merupakan salah satu usaha yang sangat potensi di Kota Malang. Ya, karena kita tahu bersama Kota Malang sendiri merupakan dikenal sebagai salah satu kota pendidikan, sehingga setiap waktu gitu, terutama pada awal-awal tahun ajaran baru, itu menjadi salah satu tujuan ya dari masyarakat berbagai kota masuk ke Kota Malang, kemudian menempuh pendidikan di Kota Malang, yang pada akhirnya masyarakat luar itu tinggal di sini, tinggal di Kota Malang, dan itu menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru. Yang salah satunya adalah kuliner gitu. Nah, awalnya seperti itu Teh Yuni. Tapi sampai kepikiran kulinernya Bandeng Presto gitu ya. Betul sekali. Yang ini salah satu kuliner yang saya kalau bicara ikan itu selalu ingat Bu Menteri ya waktu itu, Bu Susi gitu ya, ayo makan ikan gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu bentuk olahan ikan yang memiliki masa konsumsi lebih lama begitu kan, kemudian praktis gitu. Jadi dan harganya tidak terlalu mahal, artinya harganya terjangkau sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Seperti itu. Iya, saya pikir kan yang namanya bandeng itu durinya kecil-kecil gitu ya. Betul. Makanan yang memang kalau yang enak itu butuh effort ya Teh Yuni ya. Butuh usaha untuk menikmati gitu kan. Justru nikmatnya di situ ya, dipilih-pilih dulu. Tapi dengan adanya bandeng yang di Presto ini, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi memilih duri-durinya ya, karena durinya sudah empuk begitu ya. Iya betul gitu. Jadi mungkin saya lanjutkan gitu kan. Jadi kami memilih usaha Bandeng Presto ya. Jadi beberapa usaha lain yang ada di Posdaya Asli ini itu yang pertama alasannya memang ikan gitu ya, karena olahan ikan. Jadi ikan, masyarakat Indonesia sendiri itu kan sangat familiar ya dengan jenis makanan ikan gitu. Kemudian yang kedua ikan, terutama ikan bandeng ini memang memiliki kekhasan seperti yang disampaikan oleh Teh Yuni tadi. Nah, kalau dimakan langsung, kalau ikan bandengnya gede gitu, mungkin durinya yang kecil-kecil bisa lebih besar gitu ya Teh Yuni ya. Mungkin akan lebih, kalau teman-teman yang dari Gresik atau mana itu kalau makan pinter gitu, dikunyah di mulut kemudian bisa dikeluarkan sendiri. Nah, tapi bagi yang kurang ekspor itu, nah itu memang butuh usaha. Ya, jadi kekhasan ikan bandeng sendiri yang memiliki duri kecil, nah itu membutuhkan ide kreativitas ya, bagaimana konsumen bisa menikmatinya dengan lebih nyaman. Yang kedua, kemudian yang selanjutnya tadi yang saya sampaikan adalah peluang usaha kuliner yang memang masih cukup potensial ya di Kota Malang. Kemudian yang selanjutnya adalah memang usaha-usaha gitu sejenis gitu, mereka membutuhkan. Jadi artinya kegiatan pengabdian masyarakat ini kan berawal dari masalah yang ada di usaha, yang ada di UMKM di masyarakat. Nah gitu. Nah kalau boleh saya sambung, masalah apa saja? Nah kalau teman-teman UKM ditanya masalah apa, banyak Mbak Aris gitu kan. Nah di sini kami mencoba berkoordinasi, kemudian kami coba memilah kira-kira masalah mana yang bisa kita cari solusi bersamanya. Itu saya membaginya dalam tiga besar gitu ya masalahnya gitu. Yang pertama adalah terkait sarana dan prasarana gitu. Karena ini merupakan usaha rumahan Teh Yuni. Jadi diproduksi di salah satu rumah
pemilik usahanya. Itu. Jadi memanfaatkan dapur di rumah untuk memproduksi bandeng presto ini gitu. Nah, dengan seperti itu kan berarti memang kapasitas alat-alat produksinya kan tentu saja terbatas. Gitu. Nah, kemudian mereka sendiri menerima pesanan itu by order. Jadi tergantung dari permintaan yang masuk. Nah, itu yang pertama, permasalahan pertama. Kemudian permasalahan yang kedua adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi IT, ya, teknologi IT. Jadi selama ini erat kaitannya dengan pemasaran. Nah, ini juga betul. Jadi selama ini memang pemasarannya dilakukan secara konvensional. Jadi memanfaatkan, karena memang sebagai anggota masyarakat memanfaatkan forum-forum yang ada di masyarakat. Jadi entah itu PKK-nya ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, atau tahlilannya bapak-bapak gitu. Nah, kebetulan di sana di daerah Pandanwangi itu lokasi usaha ini berdekatan dengan salah satu pondok pesantren Teh Yuni. Pondok pesantren. Nah, setiap hari Minggu di pondok pesantren itu mengadakan kegiatan keagamaan. Ya, setiap hari Minggu pagi itu. Nah, kemudian di sana setelah selesai kegiatan keagamaan itu, pengajian itu biasanya di situ ada semacam kayak pasar kaget gitu lah bagi orang jualan. Nah, jadi itu juga dimanfaatkan untuk memasarkan produk. Nah, kemudian terkait dengan teknologi IT tadi, jadi yang dimanfaatkan hanya sebatas memasarkan produk melalui media sosial yang memang sangat familiar bagi kita, yaitu WhatsApp. Nah, sejauh ini seperti itu. Nah, di kegiatan pengabdian ini kami mencoba mengenalkan, walaupun sebenarnya mitra sudah mengenal sih, cuman memang kurang efektif untuk memanfaatkan sosial media yang lain untuk pemasaran produk mereka. Ya memang karena ada banyak kendala ya, ketika kita upload foto dan sebagainya, itu kan memang butuh ide kreativitas lagi, bagaimana mengemas barang itu kemudian difoto menjadi lebih menarik gitu. Nah, kemudian yang permasalahan yang ketiga adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif. Ya, jadi harapan ini murni muncul dari mitra sendiri, bahwa mereka menyampaikan sebenarnya ini sebuah peluang usaha, Mbak Aris gitu. Jadi kami juga pengennya teman-teman atau masyarakat yang lain itu bisa juga mulai untuk mendirikan usaha bandeng presto ini dari lingkup skala yang paling kecil mungkin boleh, kemudian nanti kalau telaten insya Allah lama-lama pasti akan berkembang, dan itu kita integrasikan pada program-program yang kita susun. Jadi ketika kita mengadakan pelatihan misalnya, itu tidak hanya mengundang mitra UMKM kami, tapi kami juga mengundang masyarakat sekitarnya, supaya masyarakat juga mengetahui bahwa ada potensi dalam hal ini untuk meningkatkan kegiatan atau aktivitas ekonomi di masyarakat. Seperti itu Teh Yuni. Iya, waduh senang sekali ini dengar ceritanya ya. Sepertinya masalah-masalahnya ini juga sekaligus diatasi gitu ya oleh Mbak Aris dan timnya di sana. Sehingga ya alhamdulillah beberapa kegiatan telah kami laksanakan. Terkait dengan yang masalah pertama, kami sudah memberikan rekomendasi, memberikan saran setelah kami identifikasi keperluan alat-alat atau sarana produksi yang memang diperlukan, yang urgent sekali itu apa begitu. Nah, di sini mitra menyampaikan yang paling urgent adalah terkait vacuum sealer Teh Yuni. Ya, jadi vacuum sealer. Jadi vacuum sealer yang dimaksud itu memang yang pertama selain memberikan secara etika gitu ya, itu memang membuat produk kemasan menjadi lebih rapi, lebih bagus begitu kan. Nah, kemudian ini terkait nanti sama dengan pemanfaatan teknologi IT. Ketika kita sudah memutuskan bahwa kita akan masuk di pasar online, maka kita kan juga harus siap ya, bahwa konsumen kita akan berasal dari berbagai tempat, begitu ya. Jadi ketika ada permintaan dari tempat yang jauh, kemudian memerlukan waktu untuk pengiriman pesanan, maka memang harus pengemasannya juga harus disesuaikan. Begitu. Ya, artinya diperhitungkan
sampai kapan masa kadaluarsanya gitu ya, atau Betul. keawetan dari bandeng itu. Iya, betul. Dan memang dinilai vacuum sealer itu membuat daya tahan produk menjadi lebih lama, Teh Yuni. Bisa berapa lama itu kalau menggunakan vacuum sealer ini? Kalau vacuum sealer yang dimaksud kemarin itu insya Allah kalau penyimpanannya tetap ya, jadi pengiriman kemudian harus disimpan di frozen ya, di lemari pendingin, itu bisa sampai 3 bulan, Teh Yuni. 3 bulan. Ya, dengan kondisi yang tetap baik gitu. Iya, tanpa pengawet ya. Tanpa pengawet. Ya, betul. Iya, jadi tetap segar. Ya, jadi itu tadi jadi kemarin itu yang diberikan bimbingan oleh Mbak Aris dan tim ini adalah perorangan ya, karena keluarga ya. Ya baik. Jadi untuk mitranya sendiri itu memang satu usaha, Teh Yuni, ya, satu usaha. Kemudian untuk kegiatannya, pelaksanaan kegiatannya yang terkait dengan pelatihan, karena kami ada 3 pelatihan, yaitu pelatihan produksi bandeng presto, kemudian pelatihan digital marketing, dan pelatihan diversifikasi usaha. Itu kami melibatkan masyarakat sekitar, gitu. Jadi masyarakat sekitar terlibat, kemudian tentu saja mitra utama juga terlibat, dan kami juga memberi kesempatan kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa pun juga kami libatkan di dalam kegiatan ini, karena terkait dengan saat ini itu kan programnya Pak Menteri itu, Mas Menteri itu adalah MBKM ya, mereka belajar kampus merdeka tersebut. Jadi kami memang memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Nah, dalam hal ini itu sebenarnya terkait dengan mata kuliah mereka, karena di kami di Gubernur Malang itu ada mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa, itu yaitu mata kuliah kemandirian dan kewirausahaan. Gitu. Jadi memang ketika pelaksanaan kegiatan itu cakupan pesertanya itu ya alhamdulillahnya banyak yang terlibat. Gitu. Kemarin waktu produksi itu kami melibatkan di 2 wilayah kelompok masyarakatnya, yaitu di Pandanwangi sendiri, kemudian sama di Tunggul Wulung, Teh Yuni. Tunggul Wulung. Ya, yang praktek produksi bandeng presto. Jadi diajari cara bikin bandeng presto itu, mulai bagaimana milih, kemudian mencuci, dan semua ternyata ada triknya. Bahkan saya sendiri juga baru tahu. Gitu ya. Nah, ini untuk bandengnya sendiri apa memang ada di sana yang budidaya ikan bandeng begitu? Oh iya. Jadi untuk bahan bakunya sendiri sampai dengan saat ini mitra masih membeli. Jadi masih belum sampai membudidayakan sendiri bandeng presto. Ya, jadi mereka membeli di pasar induk, di pasar gadang gitu. Jadi saya rasa untuk budidaya bandeng presto, karena kan membutuhkan air payau ya, Teh ini ya, kalau untuk bandeng. Ya, nah mungkin atau ini saya ke depan mungkin ada teknologi dari teman-teman teknik ini bagaimana membudidayakan bandeng presto di daratan gitu ya. Jadi nanti bisa kolaborasi ya dengan teman-teman teknik. Nah, ini justru ini ide bagus ini, Teh. Tantangan tersendiri ini ya. Tapi saya tadinya berpikir mungkin dengan adanya pelatihan ini nanti khususnya di Kelurahan Pandanwangi ini akan menjadi home industry bandeng presto gitu. Harapannya seperti itu, Teh Yuni, karena itu tadi karena kesediaan mitra juga ya. Jadi kami menyambut baik niat baik dari mitra bahwa kalau bisa jangan hanya kami saja yang mengusahakan bandeng presto, tapi juga keluarga-keluarga yang lain itu bisa gitu melakukan usaha sejenis. Karena sampai dengan saat ini ya terbukti dengan salah satu masalah yang dihadapi oleh mitra adalah pengembangan sarana dan prasarana. Ya tadi kalau saya sampaikan
terkait dengan alat vacuum sealer, sebenarnya yang lain juga masih ada, oven, kemudian panci presto, mereka membutuhkan kapasitas yang lebih besar gitu. Nah dari sini kan kita bisa mengetahui ya bahwa permintaan banyak gitu, tapi belum cukup mampu bagi mitra usaha kami untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, masih terbuka peluang bagi masyarakat yang lain untuk mengusahakan bandeng presto ini. Iya. Sayang sekali dan ini ya. memang saya lihat hasil bandengnya itu memang berbeda. Ini bukan ngecap ya. Gitu. Iya. Jadi kalau biasanya sepengetahuan saya gitu, jadi dari beberapa produk bandeng presto itu yang di frozen itu keras gitu kan. Kalau apalagi sudah dalam kurun waktu yang lama itu kayak tipis gitu kan, keras. Kemudian kalau pada waktu digoreng juga masih agak tetap keras gitu kan. Tapi kalau yang mungkin karena tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali, kemudian memasaknya pun juga melalui tahap-tahap tertentu begitu, jadi hasil produknya, hasil bandeng prestonya itu walaupun sudah lama gitu dalam kurun waktu yang ini ya memang masih belum kadaluarsa, itu masih sangat baik gitu. Digoreng juga enggak, ya tetap tebel gitu, tetap tebel. Rasanya tetap juga enak. tidak ini ya, rasanya juga tidak berkurang begitu ya. Iya. Iya, dan iya, saya tadinya berpikir ketika Mbak Aris mengadakan pelatihan pemberdayaan untuk keluarga di bidang bandeng presto ini, nanti jadinya ada 2 tempat kuliner. Kalau sekarang kan masih terkenalnya dengan pecel lele ya. Nanti ada kuliner bandeng, ini pecel bandeng ya. Pecel bandeng. Pecel bandeng presto. Salah satu alasan juga kenapa pada masalah pengembangan sarana dan prasarana kami memfasilitasi juga untuk pengadaan oven Teh Yuni. Karena saya ingat saat itu saya sedang berkegiatan dengan teman-teman di program pariwisata ya, jadi di Jalan Bandung kami kan juga memiliki program diploma pariwisataan ya. Nah itu saya pernah berkegiatan bersama. Saya ingat yang disampaikan kalau sebuah usaha itu punya, waktu itu kami di kafe gitu, pengembangan kafe itu punya oven aja, maka mereka akan bisa memodifikasi berbagai macam makanan yang tadinya 1-2 itu bisa menjadi lebih banyak gitu. Nah di sini pun saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh sejawat rekan dosen pariwisata itu, maka saya menyarankan juga waktu itu bagaimana kalau oven, kira-kira kemanfaatannya bagaimana. Nah itu ternyata disambut baik juga oleh mitra bahwa memang benar kalau memiliki oven itu, makanya di salah satu program kita ada pelatihan diversifikasi produk itu dengan memanfaatkan oven produksi tersebut, karena nantinya modifikasi atau diversifikasi produknya akan menjadi lebih beragam Teh Yuni. Ya, jadi nantinya akan ada bandeng oven dengan berbagai rasa, kemudian bisa juga dibuat abon ya, abon bandeng juga bisa ya. Nah, seperti itu. Iya. Wah, jadi ini ya, jadi kuliner baru untuk oleh-oleh khas Malang jadinya ya. Nah, harapannya seperti itu ke depan Teh Yuni. Iya. Dan seperti yang Mbak Aris katakan tadi, kalau di Kelurahan Pandanwangi itu sebetulnya sudah ada produsennya gitu ya, tapi karena permintaan yang banyak dan tidak tertangani, akhirnya nanti bisa masyarakat di situ menjadi pemasoknya mungkin ya, bahan bakunya ya, bahan baku. Betul. Tetapi meskipun demikian, Mbak Aris memberikan pelatihan bagaimana cara memproduksi bandeng yang pastinya lezat, punya ciri khas ya dari rasanya sendiri. Penasaran juga ini produksinya. Ini kemarin yang diberikan pelatihannya apa ini? Monggo Pinara. Iya. Nah, kebetulan untuk pelaksanaan pelatihan produksi bandeng presto sudah kami laksanakan Teh Yuni waktu itu ya, di bulan Agustus. Kami laksanakan di Tunggul Wulung ya, dengan melibatkan peserta tadi yang saya sampaikan dari Pandanwangi, kemudian dari UKM yang utama, kemudian mahasiswa dan ibu-ibu PKK di
daerah Tunggul Wulung situ di RT. Ngapunten saya lupa nama RW-nya berapa itu di Tunggul Wulung situ. Jadi dan di situ ibu-ibu juga sangat antusias. Jadi ini sebenarnya kan bandeng presto ini bukan makanan baru ya. Jadi mereka sudah sangat familiar dengan adanya bandeng presto. Cuman memang dalam pengolahannya itu selalu mereka memiliki kendala gitu ibu-ibu ini, yang bandengnya kalau matang putus gitu kan, kemudian ada yang kepalanya remuk gitu, kemudian ada yang tampilannya nggak kinclong ya, kayak bandeng yang bapak produksi gitu. Nah ternyata itu semua memang ada trik-triknya Teh Yuni. Gitu. Jadi mulai dari pertama pemilihan bandeng itu harus seperti apa, bandeng yang segar gitu kan, yang matanya jernih dan sebagainya begitu, itu diajarkan. Kemudian sampai dengan cara mencucinya, saya juga baru tahu gitu. Ternyata selama ini kalau kita masak insang itu kan memang masak ikan, insangnya kan selalu kita buang ya, karena biasanya itu sumber yang bikin amis begitu ya. Nah ternyata kalau di bandeng presto ini tidak seperti itu Teh Yuni. Jadi justru insang itu harus tetap ada supaya kepalanya nanti tidak remuk. Nah akhirnya terjawab. Ya, cuman itu tadi kalau insangnya tetap ada, khawatirnya kan menjadi amis, kemudian mungkin kita pernah dengar bandeng itu bau tanah gitu kan. Nah ternyata itu di teknik pencuciannya yang kurang tepat. Jadi memang kepala harus menghadap ke bawah gitu. Kenapa kok menghadap ke bawah? Waktu itu narasumbernya bernama Pak Farid gitu. Kenapa kok harus menghadap ke bawah Pak Farid? Ya kalau nanti menghadap ke atas ini dikubur Bu kan. Kuyunannya Pak Farid gitu. Jadi gitu. Kepala menghadap ke bawah, harus dengan air mengalir, jadi diarahkan tepat di insangnya itu, kemudian agak dipecet-pecet gitu. Jadi sehingga nanti keluar air yang keluar itu menjadi hitam. Nah itu terus dilakukan seperti itu sampai airnya nanti jernih. Nah kalau sudah seperti itu berarti sudah bersih insangnya. Jadi nanti kalau dimasak sekaligus sama insangnya nggak ada masalah. Kemudian pemilihan bumbu juga ternyata ada triknya Teh Yuni. Ini sekalian saya sampaikan supaya Bapak Ibu para pendengar juga mendapatkan mendapatkan wawasan baru begitu. Jadi bumbu itu ternyata ada bumbu-bumbu yang tidak dihaluskan Teh Yuni. Nah itu salah satunya alasan kenapa ketika bandengnya mateng itu agak burem gitu. Jadi agak burem. Jadi yang kayak empon-empon ya kalau orang Jawa bilang, jahe, kemudian kunyit, itu memang tidak boleh dihaluskan. Itu jadi cukup dirajang aja. Dan itu memang benar bikin tampilannya dia tetap warnanya seger, kuning seger, tapi nggak burem. Gitu. Iya. Nah, ternyata seperti itu. Baru tahu. Kemudian kemudian memanfaatkan panci presto itu juga menatanya harus seperti apa. Nah itu ini menjawab pertanyaan ibu-ibu yang kenapa kok bandengnya kalau mateng itu putus gitu kan. Nah itu ternyata bariskannya di panci itu kurang benar. Begitu, Ternyata ada rumusnya juga ya menata bandengnya. Ada, betul sekali. Jadi yang selain mengefisienkan ruang panci, itu juga itu tadi supaya bandengnya nanti tidak putus, itu harus ditata. Ditatanya itu istilahnya dia berdiri ya. Jadi tidak tidur Teh Yuni. Berdiri. Kalau ikan itu gimana? Tidak tidur itu perut itu kan yang bagian bawah ya, kalau biasanya kalau kita beli ikan di belah perutnya itu kan yang bawah atau samping itu kalau bilang ya, kita biasanya itu dikeluarkan isinya itu kan. Nah itu posisinya dia harus di atas. Posisi perutnya. Betul. Oh gitu. Tapi kalau bandeng presto kan perutnya tidak boleh dibelah ya. Nah itu harus di atas, kemudian berjajar, kemudian yang lapisan yang atau tumpukan yang atasnya kalau memang ruangnya masih sisa bisa ditumpuk lagi. Jadi nanti pun berlawanan arah. Gitu. Ini memang harusnya pakai gambar ya Teh Yuni biar begitu. Tapi paling tidak seperti itu. Ya. Jadi beberapa masalah itu bisa
yang disampaikan oleh ibu-ibu itu terjawab oleh narasumber sampai dengan menggoreng. Jadi waktu itu yang pertama memang ibu-ibu antusias karena mendapatkan wawasan baru terkait bagaimana cara memasak bandeng presto. Yang kedua juga kami menyediakan souvenir Teh Yuni. Jadi souvenirnya berupa bandeng itu. Sekaliannya untuk membuktikan gitu ya. Iya, bahwa betul apa yang disampaikan. Nah, jadi ternyata ada triknya dari mulai pemilihan bandeng yang segar tuh yang seperti apa, kemudian cara mencucinya, lalu cara memberikan bumbunya ya. Wah, sudah lengkap ini pendengar ya, dikasih tahu ini. Tinggal prakteknya ya. Tinggal prakteknya. Tapi waktu itu ada prakteknya ya, Mbak Aris ya? Iya, betul. Jadi sekaligus waktu itu kita praktekkan. Jadi kita menyediakan yang sudah jadi itu jadinya akan seperti ini. Kemudian di samping itu kita juga mempraktekkan. Jadi lengkap, jadi ada bandeng, kemudian bumbu-bumbu yang diperlukan ada, alatnya juga disediakan saat itu. Jadi benar-benar mulai dari awal yang mencuci yang saya sampaikan tadi itu langsung praktek Teh Yuni. Langsung praktek. Kemudian ya membumbui sampai memasaknya. Jadi memang waktu itu membutuhkan waktu yang lumayan gitu ya. Karena kita sambil nungguin bandengnya matang gitu. Dan komentarnya ibu-ibu, oh ini kurang nasi anget sama sambalnya ini. Lengkap ya kalau sudah ada itu. Berapa lama kalau dimasak dengan presto, panci presto itu? Biasanya untuk membuat duri lunaknya? Iya. Jadi menghitungnya itu karena kalau kita pakai acuan jam itu nanti kan presto itu ukurannya macam-macam Teh Yuni, yang kapasitasnya macam-macam begitu. Jadi yang digunakan acuan adalah ketika panci prestonya sudah mulai berbunyi. Jadi peluitnya berbunyi. Nah kita menghitungnya dari situ. Kemudian waktunya 1 jam. 1 jam. Nah untuk pemberian airnya ini. Jangan sampai jadi berenang lagi bandengnya. Betul sekali. Nah, ini untuk air ini juga disesuaikan dengan jumlah bandeng yang dimasak Teh Yuni. Jadi kalau ke atas itu kira-kira 10 cm. Oh gitu. Ya, jadi di atasnya bandeng itu. Atasnya bandeng. Iya. Nah, untuk ini cara memproduksi ya. Kemudian untuk pemasarannya gitu ya. Iya, kan tadi butuh kemasannya mungkin ya. Kemudian bagaimana supaya bandeng itu bisa tahan sampai 3 bulan seperti yang Mbak Aris katakan tadi. Ya, baik. Jadi permasalahan kedua yang dialami oleh mitra itu adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ya, dalam hal ini bagaimana memanfaatkan teknologi informasi berupa sosial media sebagai sarana untuk memasarkan produk. Dan yang selama ini sudah digunakan itu menggunakan, kalau dulu itu pakai WhatsApp, itu pakai WA, pasang di story WhatsApp, itu kan udah bagus gitu ya Teh Yuni ya, udah keren gitu. Tapi saat ini kok rasanya ketika kita menyebut pemasaran online itu justru yang WhatsApp itu berasa kayak konvensional gitu ya, karena sudah saking mendunianya WA begitu. Jadi WA tetap gitu, kemudian kami mengenalkan, memberi pemahaman lebih lanjut gitu. Mitra sudah mengenal sebenarnya dengan IG gitu kan, dengan Facebook gitu. Jadi kami masih dua sosial media lain itu yang utama itu. Jadi kenapa Facebook, kenapa WA? Kalau Facebook ini sampai saat ini kan masih digunakan ya, dan biasanya itu kecenderungannya adalah kalau Facebook ini ibu-ibu nih, gitu kan. Ibu-ibu gitu kan, yang nyari teman-teman dulu SMA, teman-temannya SD dan sebagainya begitu kan. Jadi ini masih sangat efektif untuk bisa digunakan sebagai saluran pemasaran. Kemudian kami mengenalkan juga IG. Kenapa IG atau Instagram gitu? Karena biasanya ibu-ibu yang mungkin seperti saya gitu tidak terlalu
tidak terlalu up to date gitu terkait dengan Mm-mm. sosial media, itu nanyanya ke anaknya kan Bu pasti. Iya. Dan anak sekarang itu kalau nyari apa-apa, Iya. tolong dong ini carikan produk apa gitu, pasti langsung bukanya Cepet. IG begitu kan. Nah, ya Mm. jadi alasan kami seperti itu. Mhm. Kami kemarin sudah kami buatkan untuk Mhm. akunnya, kemudian kami juga sekali lagi memberikan pemahaman bagaimana menggunakan sosial media ini, terutama yang Instagram ya, secara sederhana saja. Jadi postingnya bagaimana, kemudian melihat review dari pembaca itu seperti apa. Nah, sebatas itu, jadi bertahap Teh Yuni mungkin. Iya. Ya. Kalau untuk ibu-ibu, apalagi seusia saya ini memang harus pelan-pelan. Langsung. Sama saja Teh Yuni. Saya juga seperti itu kalau sudah urusan IT teknologi, IT, betul, sosial media itu kalah cepet sama anak-anak sekarang. Betul. Iya. Nah, tapi kan untuk pemasaran terutama melalui media tadi itu kan dibutuhkan kemasan yang betul. enak dipandang gitu ya. Betul, gitu. betul. Nah, betul, itu bagaimana cara pengemasannya ini supaya Iya. kalau hanya mengandalkan mungkin foto begitu mungkin kurang ini ya. Iya, betul sekali. Iya. Itu merupakan salah satu tantangan juga ketika kita menggunakan sosial media gitu, karena yang dilihat oleh konsumen itu kan tampilannya pasti. Gitu. Kemudian bagaimana kita mencoba membuat tampilan yang memang mempresentasikan sesuatu yang menarik, begitu orang melihat itu sudah ngiler gitu kan, ini kok kelihatan enak sekali gitu. Ya, kami mencoba mengajarkan kemarin itu bagaimana membuat foto yang menarik, kemudian kami mencoba mendesainkan juga terkait dengan kemasan. Nah, kalau kemasan ini menurut pengalaman mitra kami itu memang ada beberapa jenis keperluan ya konsumen untuk memesan bandeng presto ini. Ada yang memang hanya untuk konsumsi pribadi begitu kan, untuk konsumsi keluarga, ada juga yang untuk oleh-oleh misalkan. Kemudian ada juga yang untuk keperluan untuk hantaran begitu. Berarti kan ini kemasannya juga harus berbeda-beda, gitu kan. Jadi kalau kami mencoba mendesain beberapa alternatif jenis kemasan, mulai yang kemasan biasa, yang kalau orang beli ya sudah pokoknya dibuka, kemasannya dibuang, begitu. Kemudian kalau untuk yang oleh-oleh berarti kami juga mempertimbangkan bagaimana bandeng presto ini bisa sampai di tempat dengan selamat, gitu, dengan utuh. Iya betul. Ya, seperti itu, namun tetap menarik tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan bandeng ini dibeli dalam rangka keperluannya adalah sebagai hantaran, berarti selain dikemas secara reguler biasanya itu ya di vakum dan sebagainya, kemudian ada tambahan kemasan lagi yang lebih menarik. Nah itu kita coba desainkan. Sudah kami lakukan, termasuk juga membuatkan logo Teh Yuni, logo yang menarik dan nama ini karena namanya waktu itu ya pakai bandeng presto asli begitu. Kami mencoba memberikan alternatif nama brandnya gitu. Brandnya Jan Enak gitu. enak tenan gitu ya. Iya, nanti ya kalau mendengar cerita seperti ini ya saya membayangkan pada akhirnya bandeng presto asli ini menjadi oleh-oleh khas Malang juga ya, karena kan mudah-mudahan seperti itu. Iya, nanti pastinya mungkin Mbak Aris tidak hanya mengembangkannya di Kelurahan Pandanwangi, tetapi di kelurahan yang lainnya mungkin ya, sehingga Malang menjadi ada kesempatan seperti itu Teh Yuni. Iya, karena menarik sekali kalau dengar ceritanya ini. ini ide untuk menjadikan Kota Malang punya satu ciri khas lagi untuk ikonnya gitu ya, bahwa bandeng betul ini oleh-olehnya jadi ada berbagai alternatif begitu Teh Yuni ya. Alternatif untuk oleh-oleh. Tapi saya penasaran untuk bertahan 3 bulan itu apa ya resepnya begitu ya?
Kalau kemarin itu kami konfirmasi ya pada apa namanya pada mitra itu, yang pertama itu kandungan bumbunya Teh Yuni. Oh, di Ya, bumbu. kandungan bumbunya betul. Kalau garam kan memang kita tahu ya, garam itu memang untuk mengawetkan. Kemudian rempah-rempah juga itu Teh Yuni. Ternyata memiliki manfaat juga untuk mengawetkan rempah-rempah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah desain vacuum sealernya Teh Yuni. Desain vacuum sealer. Nah, ini apa namanya? Idenya dari mitra sendiri gitu. Jadi kemarin kita berdiskusi vacuum sealer yang seperti apa. Jadi bukan memang secara ini apa harganya memang lumayan gitu ya, jauh lebih mahal dibandingkan yang biasanya sealer-sealer untuk apa snack dan sebagainya gitu. Jadi itu memang ada sealer khusus gitu yang apa digunakan untuk mengepak bandeng yang sudah jadi. Jadi itu yang bikin bandeng prestonya jadi tahan lebih lama. Tapi kemarin itu yang pada saat pelatihan itu belum sampai dikemas ya Teh Yuni ya, nggak sampai di packing, nggak pakai sampai pakai apa namanya vacuum sealer dan sebagainya. Jadi saya membawa beberapa gitu bandeng presto yang sudah jadi, hanya saya taruh di plastik biasa begitu. Kemudian saya simpan di freezer di kulkas ya, kulkasnya juga luar biasa. Itu dua minggu tahan Teh Yuni. Dan apa tekstur bandengnya juga masih sangat bagus, masih empuk itu tadi. Itu karena saya memang punya pengalaman gitu ya beli bandeng di suatu tempat, karena itu bandeng presto. Kemudian mungkin pikir saya karena mungkin karena di vakum jadinya kayak kelihatan apa keras gitu. Tapi ketika sampai di rumah ada yang langsung saya goreng, ada yang apa saya kukus dulu, tapi tetap aja ternyata teksturnya keras. Nah, saya kurang tahu kalau yang seperti itu gitu, atau mungkin memang khas bandengnya seperti itu. Saya juga ada jenisnya paham. Ya, jenis bandengnya barangkali. Tapi mungkin dari sistem penyimpanannya juga ini ya, seperti betul. Mbak Aris katakan tadi ya, di suhu sekian. Memang harus betul. Apa namanya kalau di kulkas belum, kalau di tempat saya kulkasnya kulkas rumahan sih Teh Yuni, jadi ya sudah yang paling besar gitu saya tahunya. Yang paling dingin gitu. Di freezer saja sudah cukup, yang penting beku gitu ya. Iya. Kalau kita tahunya seperti itu. Iya. Tadi permasalahan yang ketiga, ini permasalahan tentang apa Mbak Aris tadi? Pemberdayaan masyarakat sekitar. Nah, bagaimana ini cara memberdayakannya Mbak Aris? Iya, jadi memang di dalam suatu kelompok masyarakat itu perlu diinisiasi ya Teh Yuni ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya cukup mendengar ceritanya saja, tapi kalau mereka itu dilibatkan bersama gitu, kemudian menyaksikan langsung, itu mungkin akan jauh lebih apa namanya? Physical touch-nya itu katanya anak muda itu jauh lebih dapat gitu ya. Chemistry-nya juga akan lebih dapat. Nah, alhamdulillahnya di sini mitra itu juga membuka diri gitu dalam hal ini. Jadi memberi kesempatan kepada masyarakat. Jadi ada tindak lanjut lah ya, ada keberlanjutan setelah kami mengadakan pelatihan tersebut. Ayo ibu-ibu yang masih belum paham boleh nanti datang ke rumah saya misalkan pada waktu apa namanya kita janjian aja ketika saya produksi bandeng, silakan datang. Ya, nanti ibu bisa melihat bagaimana produksi bandeng tersebut. Jadi memang harus diinisiasi, harus dilibatkan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diiming-imingi Teh Yuni. Diiming-imingi. Iya. Jadi kalau ingin saja misalkan gitu ya apa namanya satu ekor bandeng itu dihargai kurang lebih 25.000 ya, ukuran sedang gitu, dan mitra itu bisa dari pesanan bisa mencapai 50 ekor gitu. Kan berarti kalau ibu-ibu paling pinter ya langsung mengalihkan gitu, itu kan sudah lumayan gitu. Padahal ini sebenarnya jenis usaha sampingan kan kalau bagi ibu-ibu gitu. Nah, jadi secara ekonomi hal ini berpeluang sekali untuk menambah pendapatan keluarga gitu. Seperti itu. Jadi model pendekatan kami itu dengan dalam arti tanda kutip ngiming-ngimingi ini sebenarnya. Yang hadir dapat ini door prize souvenirnya Bandeng. Bandeng presto.
Nah, itu lumayan kan gratis ya gitu. Jadi banyak. Nah, tapi dari situ akhirnya kan wawasannya jadi terbuka, mindsetnya jadi terbuka begitu. Yang tadinya hadir hanya karena ingin dapat souvenir, ternyata tidak hanya dapat souvenir, dapat ilmunya juga begitu ya, Mbak Aris ya. Iya, biasanya kalau sudah tahu caranya itu memang apa namanya, memang numadi gitu ya. Iya, iya. Biasanya ibu-ibu suka gitu, apalagi Iya. ini kegiatan yang lekat sekali ya dengan aktivitas kita sehari-hari, Iya. masak begitu, sekali masak enak itu Iya. biasanya gitu. Kata apa namanya, anak saya itu pernah cerita gitu, pokoknya kalau mama masak apa enak jangan langsung bilang dulu, nanti pasti seminggu dimasakkan itu. Langsung Iya. replay lagi gitu. Jadi Iya, ya. biasanya ibu-ibu seperti itu kalau sudah, apalagi apa namanya, yang sebelumnya itu gagal kalau bikin bandeng, sekalinya berhasil gitu kan pasti senang ya, Senang antusias bikin lah. lagi, Besok bikin lagi, oh besok Iya. mau tak kasihkan ke siapa gitu kan. Iya. Besoknya lagi. Tapi di sana juga di ini ya diajarkan cara apa namanya berbisnis seperti itu kan. Kalau yang namanya berbisnis tuh atau usaha itu kan pasti ada hitung-hitungan untung ruginya begitu. Jadi ketika berbisnis bandeng presto modal sekian gitu, keuntungan sekian, kemudian Iya. itu Betul ada sekali. ya. Benar-benar sekali. Jadi untuk yang ke arah usaha begitu, jadi kami istilahnya soft sekali kemarin itu, pelan-pelan gitu ya. Sebenarnya cara tidak langsung mengajak ibu-ibu atau masyarakat yang lain itu untuk juga bisa berusaha gitu ya, membuka usaha begitu. Cara tidak langsung itu kami ajarkan, Bu. Jadi ini tadi bahan-bahannya kami habis sekian gitu kan, dirinci semua. Kemudian kalau sepersekian ekor kita laku, harga jualnya sekian, berarti ibu-ibu akan dapat untung sebesar ini begitu. Jadi kami ajarkannya memang tidak yang ke arah bisnis yang apa namanya, memang sesungguhnya gitu ya. Tapi itu tadi kembali lagi ngiming-ngimingi dengan cara yang lebih sederhana seperti itu. Gitu. Kalau udah kelihatan profitnya, keuntungannya, itu kan memang menjadi lebih menarik ya, Bu, untuk ini apa namanya, peserta pelatihan. Iya. Gitu. Secara sederhana seperti itu. Jadi di pelatihan itu tidak hanya bagaimana cara memproduksi bandeng, tapi bagaimana bisa menghasilkan keuangan gitu ya, penghasilan dari cara memproduksi bandeng. Biasanya ibu-ibu gitu, kalau sudah wah untungnya lumayan juga nih gitu ya, jadi berminat. Iya, betul. Iya. Sudah dapat untung, kemudian ini juga apa, kalau orang Jawa bilang gendong indet ya, Iya. Sekalian juga bisa untuk lauk keluarga. Iya, kan, betul gitu. Disayang suami nanti ya. Nah, iya. Senang sekali ngobrolnya nih Mbak Aris. Tapi waktu kita tinggal sedikit lagi nih Mbak Aris, ini terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, minimal memotivasi mereka ya, Mbak Aris ya. Ya baik. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu pendengar. Jadi tersebut merupakan yang saya sampaikan tadi, itu merupakan salah satu contoh begitu usaha atau wirausaha yang sustain. Jadi yang awalnya usaha yang dikembangkan ini merupakan bagian dari kelompok Posdaya asli, sementara kegiatan Posdaya sendiri kan sudah berakhir ya, dengan berakhirnya masa tugas Prof. Haryono Suyono pada saat itu. Namun apa yang sudah diusahakan atau kelompok-kelompok usaha ini sampai dengan saat ini masih tetap berjalan. Nah, hal ini tentu saja tidak lepas dari keterlibatan atau keaktifan wirausaha itu sendiri, kemudian apa ya, membuka diri ya, mindset itu bahwa ilmu itu atau wawasan itu bisa berasal dari mana saja, membuka peluang kerjasama dengan pihak manapun. Jadi bisa juga dengan teman-teman usaha yang lain, kemudian dengan akademisi, gitu. Karena kalau kami sendiri akademisi memberikan fasilitas apalagi yang dalam bentuk materi itu mungkin sangat terbatas. Tapi yang bisa kami lakukan di sini sebagai akademisi adalah memberikan peluang-peluang. Jadi kami mencoba menjembatani apa namanya terkait dengan
pendanaan-pendanaan yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Gitu. Jadi memang sinergi antara wirausaha, kemudian akademisi, kemudian pemerintah itu dalam hal ini ketika hal tersebut harmonis, tentu saja akan memberikan dampak atau manfaat yang lebih baik yang nanti ujung-ujungnya adalah tujuannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Baik, senang sekali ya dengar penjelasannya ini dari Mbak Aris ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi pastinya dengan program yang lain ya. Program yang untuk meningkatkan perekonomian ya, diawali dari perekonomian keluarga. Nanti bisa meluas begitu ya di masyarakat dan tentunya ini juga mendidik masyarakat untuk mandiri begitu ya, tidak berharap mencari pekerjaan tetapi bisa membuka lapangan pekerjaan gitu ya Mbak Aris ya. Betul sekali. Iya, terima kasih Mbak Aris atas waktunya dan semoga berkembang ini program-programnya ya Mbak Aris ya. Insya Allah mohon doa restunya dari Baik. Bapak Ibu pendengar. Terima Iya. kasih banyak. Saya mohon maaf apabila dari apa yang saya sampaikan ada kekurangan. Iya, sukses selalu untuk Mbak Aris dan tim dan kita tunggu program yang lainnya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Iya, sama-sama. Nah, pendengar itu tadi obrolan saya yang pastinya ini sangat bermanfaat sekali. Jadi pastinya juga Anda ketika mendengarkan cerita ini atau obrolan ini bisa termotivasi dan terinspirasi dari usaha yang kecil saja ya. Itu nanti Anda akan mempunyai peluang yang lebih besar. Pokoknya telaten ya. Yang mau berusaha pasti ya, itu nanti hasilnya akan terasa. Baik, saya akhiri obrolan saya di Sajian Kiprah Indonesia siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Lain waktu insya Allah kita berjumpa dengan materi-materi yang lainnya ya. Dan saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kiprah Indonesia RRI Malang. Sampai jumpa.